Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa kabar semua? Saya berharap kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan menghadapi situasi pandemi corona pada saat ini. Kita lanjutkan materi kita tentang seni musik pada pertemuan keempat. Nah, pertemuan ini kita akan masuk di bab 2, yaitu musik modern atau musik non-tradisional. Sudah pasti tahu, sudah terlintas dalam bayangannya musik modern ya. Musik yang sering kita jumpai. Oke. Masuk pertama latar belakang musik modern. Ini singkat saja. Musik modern tentu berbeda dengan musik tradisional. Oke, pasti berbeda dengan musik tradisional. Kemudian ini salah satu perbedaannya. Musik non tradisional tidak lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu. Berbeda dengan musik tradisi yang kita sudah jelaskan bahwa musik tradisi itu lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu, ya, yang diwariskan secara turun temurun. Tapi kalau musik modern dia itu tidak lahir di suatu wilayah tertentu dan juga tidak berkembang di daerah itu saja, tapi dia berkembang secara luas, ya, menembus seluruh lapisan masyarakat, yang kaya kah, yang miskin kah, ya, bangsawan kah, pemerintah kah, masyarakat jelata kah, atau apa, dia menembus seluruh lapisan masyarakat, sehingga itu musik modern dikenal luas, ya. Itu dia, berbeda dengan musik tradisi, hanya orang-orang tertentu, hanya budaya tertentu saja yang mengenalnya. Kemudian musik non tradisional diciptakan dari suatu aturan, ya, ingat, berdasarkan suatu aturan komposisi yang jelas. Dia yang jelas berdasarkan apa? Ya, misalnya notasinya jelas. Kemudian tangga nadanya juga. Jadi diatur semua, teksturnya. Dan alat musiknya juga dikenal oleh masyarakat luas. Jadi semua itu tadi saya katakan dikenal oleh seluruh masyarakat luas, bukan hanya wilayah tertentu saja. Berikut bisa dibaca ya. Para ahli ini mengkategorikan bahwa musik modern atau musik non tradisional adalah musik yang populer. Saya pikir kamu juga sepakat dengan hal ini, dan saya juga sepakat bahwa ini adalah musik yang populer di dunia saat ini, khususnya kita di Indonesia, khususnya lagi di Toraja. Jenis musik ini digemari oleh masyarakat dari waktu ke waktu, ya, dari waktu ke waktu. Nah, inilah sebenarnya juga bahaya dari perkembangan musik modern. Bisa dikatakan dampak negatif, ya. Dampak negatifnya adalah karena lebih gampang dipelajari, lebih mudah didapatkan alatnya, sehingga musik tradisi terpinggirkan. Ya, kita bersyukur bahwa sudah ada beberapa musisi Toraja yang sudah mulai memperkenalkan kembali musik-musik tradisional Toraja. Berdasarkan alirannya, musik modern yang populer di Indonesia, ya, atau di dunia ini, khususnya di Indonesia, ini hanya beberapa, misalnya jazz, blues, R&B, ya, musik rock, musik apa lagi? Musik rock, musik metal, ya, reggae, hip hop, pop, country, dangdut. Nah, mungkin ada yang suka dangdut, ya, dan lain sebagainya. Itu hanya salah satunya saja musik-musik yang modern. Baik. Kemudian kita masuk bagian B, elemen musik modern. Elemen musik modern yang pertama adalah bunyi. Ya, bunyi. Jadi berbicara tentang musik itu tidak bisa dipisahkan dari bunyi, karena musik adalah didengar. Apa yang didengar? Bunyi. Kemudian apa yang didengar itu masuk ke dalam hati kita, ya, pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita. Jadi pertama-tama didengar oleh indera pendengaran kita. Jadi itu adalah bunyi. Melalui bunyi kita berkomunikasi. Ya, saya sedang berbicara, saya sedang berkomunikasi dengan para orang yang menonton video ini. Oke. Nah, musik adalah bagian dari dunia bunyi. Tadi musik adalah bagian dari dunia bunyi. Tapi tidak semua bunyi adalah musik. Musik adalah bagian dari bunyi, itu berarti bahwa tidak semua bunyi adalah musik. Maaf. Ya, tidak semua bunyi adalah musik. Kalau begitu, apa yang membedakan antara satu bunyi dengan bunyi lainnya, sehingga bunyi itu bisa kita katakan, oh, itu adalah musik, itu bukan musik.
Ya, contoh saya berbicara sekarang. Apakah ini adalah musik? Kan saya menghasilkan bunyi melalui suara. Apakah itu disebut dengan musik? Apa yang membedakan? Nah, kita lihat yang membedakan ada 3. Pitch, dinamik, dan timbre. Apa itu pitch? Nah, apa itu dinamik, apa itu timbre? Kita lihat satu persatu. Bisa dilihat ya. Pitch adalah apa? Tinggi rendahnya nada. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita lihat. Nada dihasilkan oleh getaran suara. Nah, coba kamu pegang leher sekarang dan sebutkan nama kamu atau berbicara. Ya, pasti kamu akan merasakan ada getaran. Ya, ada getaran. Dan itu misalnya do, re, mi, fa, sol itu bergetar. Ya, itu berarti bahwa bunyi itu dihasilkan oleh getaran. Nada dalam musik atau lagu telah memiliki takaran bunyi getaran tertentu yang berbeda dari nada lainnya. Contoh, do. Bunyi do beda dengan re. Do, re, beda bunyinya. Ya, do, re. Nah, ketika suatu bunyi itu ada nadanya, ada yang tinggi, ada yang rendah berdasarkan aturan tertentu itu disebut dengan musik. Oke, kita lanjut. Dinamik. Dalam berbicara, suara kita kadang terdengar keras maupun lembut. Oke, kadang keras, kadang lembut ya. Kemudian dalam seni musik, bisa dilihat ya, suara yang kuat dan lembut serta perubahannya disebut dinamik. Jadi dinamik adalah perubahan suara yang kuat dan lembut. Nah, di sini ada beberapa, saya tampilkan ada beberapa tanda dinamik dalam musik. Ini ada gambarnya ya. Gambar ini namanya crescendo, mungkin pernah dengar crescendo. Ada garis yang itu bisa dilihat di gambar. Crescendo itu adalah makin lama makin keras. Biasanya ini terdapat di lagu-lagu. Ini berarti makin lama makin keras. Yang kedua namanya descrescendo. Descrescendo artinya makin lama makin lembut. Ingat ya, itu tanda dinamik. Ada 2 tanda dinamik sudah kita pelajari. Crescendo dan descrescendo. Ada lagi ini bisa lihat ada forte. Saya lihat istilahnya ada forte namanya ya. Ada mezzo forte, fortissimo, piano, mezzo piano, pianissimo. Ya singkatannya ada F, MF, PF, P, MP dan P. Bisa kamu lihat ya. Kalau forte artinya apa? Keras F ya. MF artinya agak keras atau mezzo forte. Fortissimo FF itu sangat keras. Kemudian piano itu artinya lembut. Kemudian mezzo piano artinya atau MP itu agak lembut dan pianissimo atau PP itu lembut sekali atau sangat lembut. Oke. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Yang ketiga tadi kita yang membedakan bunyi dengan musik lainnya adalah timbre. Timbre itu warna suara manusia. Warna suara bukan warna pink, warna merah, warna hijau, bukan. Tapi warna suara ada, nanti kita lihat warna suara manusia itu seperti apa. Suara manusia dibedakan menjadi 2, yaitu atau jenis-jenisnya ya. Kira-kira apa? Suara manusia dibedakan menjadi 2, yaitu suara anak-anak dan suara orang dewasa. Kalau kamu umur 14 sekarang ya, atau 13-14 ya, kamu tuh kategori anak atau orang dewasa. Ya, ya tergantung lah. Kalau cepat misalnya laki-laki cepat masa sudah mencapai masa pubertasnya, biasanya perubahan suara dia sudah bisa kita kategorikan mungkin ya bisa dikatakan orang dewasa suaranya bukan orangnya ya. Ada juga yang masih suara anak-anak. Suara anak-anak terbagi 2, yaitu suara tinggi. Nah, ini wilayah suaranya nada C sampai F. Biasanya di keyboard itu ada nada ya. Jadi itu C sampai F. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh di pertemuan kita mungkin melalui Zoom. Saya akan jelaskan atau mudah-mudahan semester depan jika normal saya akan jelaskan apa maksudnya ini. Agak lama kalau saya mau menjelaskan tentang wilayah nada ini. Nah, yang suara yang kedua, wilayah suara yang kedua, suara rendah. Itu wilayah suara A sampai D. Nah, jadi suara anak-anak dibagi 2 yaitu suara tinggi dan suara rendah.
Oke. Kemudian suara orang dewasa juga dibagi menjadi dua, yaitu suara perempuan dan suara laki-laki. Nah, tentu kalau perempuan ya suara perempuan, laki-laki ya suara laki-laki. Nah, suara perempuan terbagi atas, ya, suara perempuan terbagi atas berapa kira-kira? Pertama, suara rendah disebut alto. Itu kan suara rendahnya disebut alto, bukan alto dulu ya, alto. Alto adalah suara rendah perempuan. Wilayahnya F sampai D. Sementara yang kedua, suara sedang yang disebut dengan mezzo sopran. Mungkin agak jarang didengar ya, mezzo sopran. Ya, suara sedang, mau dibilang tinggi tidak, mau dibilang rendah tidak, dia sedang. Wilayah suaranya A sampai F. Dan yang ketiga, suara tinggi disebut sopran. Nah, jadi yang tinggi suaranya, kalau dia wilayah suaranya tinggi, C sampai A, semelingking itu suaranya, dia sopran. Ya, sopran. Nah, berikut suara laki-laki terbagi atas berapa? Ya, 3 juga ya. Yang pertama, suara rendah disebut bass, ya, bass gitu. Jadi berat suaranya. Kalau saya mungkin karena tidak berat suara saya, ini bukan wilayah suara saya F sampai D. Kemudian suara sedang disebut bariton. Ini juga agak jarang ya. Dia tidak rendah juga tidak tinggi, dia sedang. Wilayah suaranya A sampai F. Kemudian suara tinggi disebut tenor, tinggi suaranya. Ya. Biasa wilayah suaranya C sampai A. Biasa ada yang masih naik lagi. Oke, jadi itu 3 suara laki-laki. Nah, kita masuk bagian berikut, bagian B yaitu media. Media itu apa? Ya. Media itu apa? Ya, tentu sarana ya, sarana. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Bunyi musik dapat ditampilkan melalui media vokal, media alat musik. Jadi media vokal, media alat musik, dan gabungan vokal dan alat musik. Jadi ada 3 media dalam musik. Ini media dalam musik ya maksudnya ya. Jadi 3 media musik, sekali lagi bahwa vokal, alat musik, gabungan antara vokal dan alat musik ada 3. Ada yang cuma menyanyi saja tanpa diiringi, itu juga adalah musik karena ada nada-nadanya di situ. Kemudian berdasarkan aturan tertentu maksudnya. Kemudian kalau dia cuma memainkan instrumen musik atau alat musik, itu juga adalah musik. Kemudian kalau menyanyi sambil diiringi, itu juga adalah musik. Nah, ada 3 itu media. Oke, saya harap ini bisa paham. Kita lanjut. Nah, kita lihat yang pertama. Media pertama apa tadi? Vokal. Atau suara manusia. Suara manusia. Ketika kamu nyanyi tanpa iringan musik, maksudnya ya. Tanpa instrumen musik atau alat musik. Ini vokal. Musik dapat ditampilkan melalui vokal manusia. Itu melalui kegiatan bernyanyi. Ketika kamu menyanyi tanpa menggunakan alat musik. Berdasarkan jumlah penyanyinya, musik vokal dibagi atas 8 jenis. Nah, apa-apa saja jumlah penyanyinya ya. Nah, yang pertama pasti tahu, 1 orang disebut solo. Solo. Yang kedua, duet. Itu 2 orang. Kalau 3 orang, trio. Trio macan, pernah dengarkan 3 orang? Ya. Quartet. Nah, ini 4 orang. Berikut, quintet. Ini 5 orang. Quintet ya, mungkin agak jarang juga kita dengar ya, tapi 5 orang disebut dengan quintet. Yang ke-6 ada namanya sextet, 6 orang. Ya. Jumlah penyanyinya 6 orang. Ketujuh apa kira-kira? Nah, ketujuh itu tidak ada ya, tapi kalau oktet itu 8 orang. Nah, yang terakhir paduan suara itu banyak orang. Ya, banyak orang. Oke. Nah, yang berikut instrumen atau alat musik. Bunyi musik dapat ditampilkan melalui permainan alat musik. Ketika memainkan alat musik, sebenarnya seseorang sementara memainkan nada-nada yang jika dimainkan dengan baik akan terdengar indah. Nah, kenapa dia permainan alat musik disebut musik? Karena ketika dia memainkan musik, dia sementara memainkan nada-nada.
Nada-nada itu seperti apa? Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu yang dimainkan sehingga menghasilkan bunyi yang indah. Itu disebut dengan permainan alat musik. Nah, kita masuk ke bagian terakhir materi kali ini, yaitu gabungan vokal dan alat musik. Gabungan vokal dan alat musik akan melahirkan bunyi yang indah. Nah, tanpa saya jelaskan, tentu ini sudah dipaham bahwa yang dimaksud dengan gabungan vokal dan alat musik adalah ketika orang menyanyi kemudian diiringi oleh alat musik, baik dia sendiri yang mengiringi dirinya atau orang lain. Pasti akan terdengar indah ketika yang menyanyi dengan baik dan yang mengiringi dengan baik. Ketika itu dipadukan pasti menghasilkan bunyi yang indah. Berbeda ketika hanya permainan alat musik saja atau menyanyi tanpa diiringi musik, biasa disebut dengan akapela. Nah, ketika itu digabungkan pasti menghasilkan bunyi yang indah. Nah, baik, demikian materi kita kali ini anak-anak semua. Minggu depan kita akan masuk dalam materi selanjutnya, lanjutan materi kali ini. Saya berharap anak-anak semua tetap rajin belajar, mengikuti seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah melalui pembelajaran daring, jaga kesehatan, dan tetap berdoa supaya virus corona ini segera berlalu dan akhirnya kita bisa ketemu di sekolah untuk melangsungkan proses belajar mengajar. Akhir kata saya ucapkan shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.